Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saat ini kita bersama Kak Holis, seorang budayawan Sasak yang terkenal sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan budaya dan literasi-literasinya eh, di dalam konteks pilkada nih sekarang Kak. Nggih, Ada beberapa hal yang kita akan bahas meskipun pilkada sudah berlalu. nggih. Tapi kita penasaran nih sebenarnya, gimana sih konteks budaya itu membawa kedamaian dan harmoni dalam pilkada yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Padahal kan kita tahu bagaimana pilkada itu sebenarnya membuat suasana yang hangat menuju ke arah panas. Nggih, betul sekali. Secara budaya itu seperti apa sih peran budaya dalam membuat cooling system dalam pilkada itu? Jadi namanya pilkada ini kan kita sedang bersama berpikir mencari sosok pemimpin yang baru ya. Di situ kan banyak sekali perbedaan antara persepsi A, B, C dari setiap kelompok masyarakat. Nah, orang-orang Sasak, biasanya kita yang ada di Lombok khususnya, memiliki sistem budaya yang disebut dengan sakep ataupun gundek. Itu kalau di dalam penyetaraannya ya seperti musyawarah lah atau seperti berkumpul di situ tempat untuk membicarakan sesuatu yang tertentu. Nah, terkadang, sangkep dan gundam itu pun ada yang sifatnya terbuka maupun tertutup dan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang, menjadi tokoh sentral di masyarakat untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, masyarakat Sasak sampai hari ini masih memegang sistem itu. Walaupun mungkin secara tidak langsung, terkadang mereka tidak, secara verbal menyebutnya sebagai sangkep, tapi nilai-nilai sangkep itu masih sampai hari ini, masih dijalankan dan pilkada kemarin itu pun terjadi. Walaupun lokasinya tidak dilakukan di Sekenem kembali seperti pada masanya dulu. Kita kan sangkep itu harus di Sekenem ya. Sekenam itu semacam apa? Sekenem itu semacam gazebo hanya saja memiliki 6 pilar. Jadi ada 2 jenis gazebo yang umumnya dimiliki oleh masyarakat Sasak. Yang pertama disebut dengan sekepak atau sakapat, saka itu tiang dan sekenem atau sakanem yang tiangnya endak. Nah, biasanya di tiap 6 ini mereka akan sakep ataupun melakukan gundam untuk membahas siapa sih tokoh yang akan itu ya, itu pun terjadi sampai hari ini. Walaupun mungkin sekarang misalkan di Kota Mataram sendiri, kita kan, bangunannya sudah lebih, tidak seperti masa priorisasi yang lalu lagi, kayak sudah menggunakan bangunan-bangunan formal, itu pun masih digunakan untuk tempat sangkep. Artinya spirit sangkep itu masih ada sampai hari ini, dan itu berperan besar di dalam, pilkada tempo hari. Karena tanpa adanya sangkep, maka tidak ada orientasi pilihan pada saat ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat sepertinya bukan sepertinya sih, memang membantu untuk terjadinya cooling system di masyarakat. Karena adanya komunikasi terbangun secara intens untuk menuju siapa sih yang akan kita jadikan pilihan bersama untuk menuju, ITB yang lebih baik, seperti itu. Jadi dengan tradisi sangkep yang ada di Sekenem atau sekarang dengan pola yang berbeda, itu, sangat berpengaruh ya pada posisi kedamaian dan harmoni. Sangat berpengaruh, sangat karena itu kan sangkep itu wajibkan kita melakukan komunikasi secara langsung dan bertemu tatap muka. Sehingga itu bisa minimalisir friksi atau gesekan-gesekan yang terjadi terhadap persepsi, kemudian sudut pandang dan lain sebagainya. Itu sangat meminimalisir. Oke, kalau begitu kita lebih dalam tentang seni dan budaya. Kalau ada ndak ritual-ritual atau misalnya semacam, apa ya, misalnya wayang sasa dan lain sebagainya, itu bisa punya peran ndak dalam, kedamaian, dalam harmoni pilkada kemarin? Oh, sangat. Bahkan, berbicara terkait seni ya, ataupun seni pertunjukan misalkan, atau seni-seni yang lainnya. Media campaign menggunakan kesenian itu sampai hari ini belum tergantikan efektivitasnya oleh apapun. Itu terjadi dari masa yang lama sampai hari ini. Kita berbicara insert pengetahuan atau memberikan sugesti seseorang untuk ingin melakukan sesuatu. Ya dalam tanda kutip lah, kita anggaplah ini salah satu siasat strategi politik ya. Dari zaman, perislaman ataupun dari zaman sebelum pra-Islam bahkan di sini di Lombok, itu sudah digunakan kesenian-kesenian. Karena kesenian itu dia mengajak secara halus. Dia berbicara, terkait, "Ayo ikuti saya," tapi tidak secara langsung. Sugesti-sugesti itu yang digunakan saat pilkada kemarin masih setiap pasangan misalkan atau setiap paslon memiliki musik-musiknya sendiri, memiliki event-event yang mengajak masyarakat. Itu sebetulnya tanpa disadari,
prinsipnya ya, kenapa selalu efektif? Karena seni itu mensugesti orang, tetapi orang tidak merasa disugesti. Mmm, Sampai pada akhirnya misalkan hari ini kita tahu mayoritas masyarakat Lombok, Sasak ini adalah Islam ya, karena dulu menggunakan wayang. Jadi insert pengislaman itu kalau dibilang, "Ayo langsung sholat," ya nggak ngawur. Sholat itu apa? Tuhan itu siapa? Kalau menggunakan kesenian, mereka menonton, mereka mengaku secara tidak langsung mereka terpengaruhi dan mereka berpikir itulah benar. jadi yang disentuh itu adalah awareness ya? Betul sekali. Awareness. Jadi ketika ada musik, ketika ada pertunjukan, itu bisa bisa meredam emosional. Betul sekali, karena memang tugasnya seni adalah seperti itu. Seni itu tugasnya menyentuh perasaan. Nah, jadi dari perasaan ini telah tersentuh, maka nanti kemudian logikanya secara langsung akan ikut sendiri. Kalau dia mengikuti masuk dari logika, maka dia harus berstruktur teori dan sebagainya macam. Kalau dia mengikuti perasaan, ya seperti orang jatuh cinta loh. Bagaimanapun rupanya yang penting dia sudah mau, ya mau. Oke, berarti pilkada damai itu polisi juga harus berperan Bang, Oh menurut iya, saya. oh harus dong. Karena sebetulnya kan polisi dan tanda kutip ya, kita katakanlah hari ini dikatakan Bayangkara itu pun sudah ada dari zaman itu. Tidak hari ini begitu, dari zaman dulu Bayangkara itu sudah berperan ya, sudah berperan menjaga keamanan itu sudah berperan. Hanya saja hari ini karena kita sistemnya sudah berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia, maka ada sistem-sistem yang harus diikuti, salah satunya dia menjadi polisi. Padahal sebetulnya foksinya sama pada saat itu dan hemat saya kalau kita membalikan integrasinya seperti Bayangkara, wah itu luar biasa dan memang polisi memang harus bersentuhan langsung dengan kebudayaan. Oke, pasukan Bayangkara harus bersentuhan langsung dengan kebudayaan untuk pilkada yang tetap damai dan NTB yang damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.